Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ongki. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait dengan mengenai vaksin dan swab antigen bagi peserta seleksi CPNS NP3K 2021. Oleh karena itu, silakan simak videonya sampai selesai teman-teman. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan, bagi yang baru pertama kali menemukan channel ini dan yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan tombol subscribe-nya sekarang juga, agar setiap kami mengupdate info terbaru seputar CPNS dan P3K di tahun 2021, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke informasinya teman-teman terkait dengan vaksin dan swab ini. Di sini di media online gpnn.com itu memberitakan perihal tersebut, di mana judul beritanya info penting Panselnas soal vaksinasi peserta seleksi CPNS 2021 dan P3K, dan berita ini diposting pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 kemarin teman-teman. Nah, kita lihat langsung info selengkapnya atau berita selengkapnya. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tidak menjadikan vaksinasi sebagai syarat dalam seleksi CPNS 2021 dan P3K. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharmen, keputusan tersebut diambil setelah Panselnas melakukan rapat koordinasi membahas persyaratan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dasar SKD CPNS dan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021, di mana Pak Suharmen menyebutkan dalam rapat koordinasi Panselnas tersebut, Kementerian Kesehatan Kemenkes menyatakan untuk menghindari penyebaran COVID-19 sekaligus melindungi para petugas di lapangan, maka harus ada swab antigen. Jadi, syaratnya peserta tidak harus swab PCR, tetapi cukup swab antigen. Kalau ada hasil PCR itu akan lebih baik lagi karena masa berlakunya lebih panjang dibandingkan antigen, terang Deputi Pak Suharmen kepada gpnn.com Sabtu 21 Agustus. Dia meminta agar para pelamar seleksi CPNS 2021 dan P3K untuk menjaga kesehatan sebaik-baiknya dan menjauhi kegiatan yang berkaitan dengan banyak orang, sebab jika hasil swabnya positif otomatis belum bisa ikut seleksi CPNS 2021 dan P3K bersama peserta yang lain. Para peserta seleksi siap-siap saja untuk membawa hasil swab antigen saat pelaksanaan ujian biar tidak kaget, ucapnya. Mengenai vaksinasi, lanjut Pak Suharmen, sesuai rapat koordinasi Panselnas, Kemenkes mengatakan belum bisa dijadikan syarat. Kemudian, pertimbangannya antara lain karena vaksinasi masih belum merata di seluruh wilayah. Jika dipersyaratkan, peserta yang belum divaksin akan kesulitan. Saya sendiri sudah meminta kepada Kemenkes apakah bisa memfasilitasi jika diwajibkan vaksin. Jawaban mereka tidak bisa karena keterbatasan persediaan vaksin, ucapnya. Untuk itu, kata Pak Suharmen, dokumen tambahan yang harus dibawa peserta saat seleksi CPNS 2021 dan P3K adalah deklarasi sehat dan hasil swab antigen yang masih berlaku. Seperti itu teman-teman. Jadi terkait dengan swab antigen ini sudah ada informasi terbarunya, dan mengenai kepastiannya juga teman-teman atau resminya kita tunggu saja pengumuman resmi dari BKN. Biasanya itu akan diumumkan di websitenya ataupun di media sosial BKN terkait swab antigen ini, apakah nanti betul-betul akan dipersyaratkan nantinya ya. Kemudian di info selanjutnya di media GPNN juga menjelaskan di beritanya bahwa Panselnas itu berikan solusi untuk peserta seleksi CPNS 2021 dan P3K yang positif COVID-19, di mana di sini dijelaskan seleksi CPNS 2021 dan P3K itu mengharuskan peserta membawa surat hasil swab antigen. Ketentuan itu sesuai saran Kementerian Kesehatan Kemenkes dalam rapat koordinasi Panitia Seleksi Nasional dan untuk mencegah klaster baru penyebaran COVID-19. Jadi sini saya hanya mengingatkan para peserta seleksi CPNS 2021 dan P3K untuk siap-siap dengan persyaratan swab antigen ini. Harus disosialisasikan dari sekarang agar para peserta tidak kaget, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharmen kepada gpnn.com tanggal 22 Agustus 2021. Lantas bagaimana bila ada peserta seleksi CPNS dan P3K 2021 hasil swab antigennya positif?
Badan Kepegawaian Negara atau BKN selaku Ketua Panselnas ASN 2021 punya solusinya. Menurut PLT Kepala BKN Pak Bima Haria Wibisana, sama seperti tahun lalu, peserta yang terinfeksi COVID-19 masih diberikan kesempatan ikut seleksi CPNS dan P3K. Artinya hak-hak mereka sebagai peserta tidak dihilangkan. Insya Allah mereka masih bisa ikut seleksi CPNS 2021 dan P3K, namun tergantung dari sarana prasarana di daerahnya juga, ujar Pak Bima Haria Wibisana. Kemudian bagi peserta yang swab antigennya positif, jadwal seleksinya nanti dibedakan. Mereka akan diberikan kesempatan ikut seleksi pada sesi terakhir. Panselnas perlu memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang termasuk peserta yang positif untuk ikut seleksi CPNS 2021 dan P3K. Tentunya dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menularkan kepada orang lain. Bagi para peserta seleksi CPNS dan P3K 2021 itu diimbau untuk terus menjaga kesehatan, menghindari kerumunan, dan melakukan aktivitas yang bisa memicu penyebaran COVID-19. Dengan menjaga kesehatan, peserta tidak akan tertunda mengikuti seleksi CPNS dan P3K begitu jadwalnya ditetapkan. Kemudian mengenai dengan peserta yang terkonfirmasi COVID-19 ini sebenarnya juga dijelaskan di dalam surat edaran nomor 7 tahun 2021 dari BKN, teman-teman. Di mana di sini dijelaskan ada 4 poin penting harus peserta seleksi ketahui, yang wajib diketahui bagi peserta yang terkonfirmasi COVID-19, di mana untuk dapat mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi peserta seleksi yang telah terkonfirmasi COVID-19 dan sedang menjalani isolasi diwajibkan melaporkan kepada instansi yang dilamar. Kemudian instansi tersebut bersurat kepada Kepala BKN disertai bukti surat rekomendasi dokter dan atau hasil swab PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang. Kemudian poin yang kedua, bagi peserta seleksi yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tidak sedang menjalani isolasi atau sudah menjalani isolasi, maka panitia seleksi instansi melaporkan kepada tim pelaksana CAT BKN dan dibuatkan berita acara peserta terkonfirmasi positif COVID-19 sebagaimana dimaksud pada lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini dan dapat mengikuti seleksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kemudian poin yang ketiga, surat panitia seleksi instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 itu memuat permohonan agar peserta seleksi CPNS yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 untuk dapat dijadwalkan di akhir seleksi di lokasi tempat peserta tersebut mengikuti seleksi atau lokasi BKN terdekat. Kemudian poin yang keempat, surat panitia seleksi instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1, BKN akan mengatur kembali jadwal peserta seleksi CPNS yang telah terkonfirmasi COVID-19 dan sedang menjalani isolasi. Jadi ini teman-teman terkait dengan peserta yang terkonfirmasi COVID-19 atau positif COVID-19 itu sudah jelaskan juga di surat edaran Kepala BKN nomor 7 tahun 2021. Oleh karena itu, teman-teman, kita terus menunggu terkait dengan mengenai swab antigen ini, apakah nanti Panselnas yang akan menyediakan swabnya atau tidak, itu kita masih menunggu konfirmasi resmi dari BKN, karena informasi yang kita dapatkan ini masih dari media online gpnn.com. tentunya media ini juga menghubungi langsung Panselnas atau BKN tersebut untuk mendapatkan info ini. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari Usman Nugi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.